5 alasan mengapa Ganjar Mahfud pilihan terbaik. Sejak kasus penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U20 pada akhir 2022, persepsi publik terhadap pencapresan Ganjar negatif, ya. Dan ini dibuktikan dengan hasil-hasil survei yang menunjukkan minat untuk memilih Ganjar itu melorot drastis, sehingga tadinya Ganjar menang pada berbagai lembaga survei atau hampir sebagian besar lembaga survei, turun sedemikian sehingga Prabowo mengambil alih untuk sebuah lembaga survei. Dan bahkan Prabowo unggul di angka di atas 10%. Ini angka yang tidak mudah untuk dicapai. Nah, publik lalu mencoba mencari endorsement, ya, dari Presiden Jokowi karena dijadikan sebagai acuan, tetapi nampaknya Presiden Jokowi memberikan lampu hijau baik untuk Prabowo maupun untuk Ganjar, ya. Jadi salah satu faktor penentu termasuk saya adalah menunggu penentuan cawapres, ya. Saya memang waktu itu tadinya memang sudah Ganjar, tetapi pada titik itu mempertimbangkan Prabowo, ya. Karena itu ya faktor penentu untuk menentukan pilihan antara Prabowo atau Ganjar itu adalah pada Wapres. Nah, Wapres yang memang terbayang karena sesuai dengan hasil survei juga, itu memang favorit saya memang Mahfud, ya. Dan kemudian memang ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan yang lainnya, ya. Nah, tetapi dengan pendeklarasian dan bahkan sudah daftar di KPU, ya, Ganjar dan Mahfud MD, ini menunjukkan bahwa pilihan PDIP adalah pilihan yang terbaik dan benar-benar seperti yang dibilang oleh Ibu Mega, ini sumbangan PDIP atau Ibu Mega bagi bangsa Indonesia. Mereka benar-benar telah memilih 2 putra terbaik dalam kasus pencapresan untuk Pilpres 2024. Saya punya 5 alasan, paling sedikit 5 alasan mengapa Ganjar Mahfud MD itu pilihan terbaik. Yang pertama, kedua orang ini sama-sama punya reputasi, karakter, dan rekam jejak yang kuat, ya. Ganjar itu di legislatif atau DPR RI 10 tahun, 2 periode. Kemudian di eksekutif, ya, gubernur, ya, 2 periode juga. Dan semua dilalui hampir tanpa cacat, ya. Memang betul ada isu misalnya EKTP, tetapi itu sudah terklarifikasi dan bersih, ya. Kemudian ada isu juga apa yang berkaitan dengan pornografi, ya itu menurut saya itu debatable, tidak terlalu berpengaruh terhadap atau bukan masalah serius berkaitan dengan masa depan Indonesia, ya. Jadi menurut saya clear soal itu, paling tidak menunjukkan bahwa Ganjar punya reputasi, karakter, dan rekam jejak yang tidak meragukan. Nah, Mahfud MD ini kader yang paling lengkap, ya, karena dia juga DPR 2 periode, DPR RI 2 periode, kemudian MK, ketua MK, kemudian 2 kali juga menteri, ya. Berarti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ya, dia sudah pernah memegang posisi di situ dan reputasinya tidak meragukan, karakter dan rekam jejaknya tidak meragukan, ya. Jadi sungguh-sungguh ini 2 kader yang dalam tanda kutip, ya, paling bersih dan paling tidak punya masalah yang serius, ya, yang menjadi perhatian publik selama karir mereka, ya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sikap tegas terhadap ideologi yang menjadi musuh Pancasila, ya. Intoleran, ideologi khilafah, ya, PKI, ini 2 orang ini punya sikap yang sangat-sangat tegas, ya. Ganjar misalnya pernah memecat guru atau kepala sekolah yang terindikasi, ya, intoleran, ya, atau membela siswa yang siswa non muslim yang lantaran
paksa ya mengenakan jilbab atau aksesoris gamis, lalu dia menolak dan akhirnya kalau tidak salah dikeluarkan dari sekolah. Ganjar membelanya dan banyak pernyataan Ganjar itu dengan tegas, keras menegakkan Pancasila dan menentang intoleransi maupun khilafah. Nah, sama halnya dengan Mahfud. Ya. Mahfud bahkan mengajak berdebat ya kelompok-kelompok FPI, kelompok-kelompok HTI untuk berdebat tentang negara khilafah, berdebat tentang syariah. Ya. Jadi dia menantangnya secara intelektual, menyelesaikannya secara intelektual karena orang ini juga menguasai hukum Islam, menguasai hukum syariah. Jadi dia betul-betul sangat pakar ya dalam hal ini. Ya. Jadi dengan demikian maka dua orang ini sama-sama punya nasionalisme yang tidak meragukan. Ya. Dan yang paling kita butuhkan saat ini adalah sikap tegas terhadap ideologi-ideologi yang mengganggu atau merongrong Pancasila. Ya. Jadi sekali lagi ini dua pilihan yang terbaik, dua kader yang menjadi pilihan terbaik. Yang ketiga, tegas terhadap hukum. Ya. Oke, secara umum Mahfud MD dikenal sebagai pendekar hukum. Kasus-kasus besar selalu Mahfud MD munculkan atau bawa keluar dan akhirnya bisa tertangani. Ya. Banyak masalah hukum yang seperti diceritakannya, misalnya orang yang dibegal di Jawa Barat, kalau tidak salah Bandung, tetapi lalu dia melawan dan membunuh pembegal itu, lalu justru dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu dibilang oleh Mahfud dalam sebuah media. Ya. Nah, dia lalu berjuang, lapor kepada presiden dan pada akhirnya orang itu dibebaskan. Ya. Karena dia membela diri. Bahkan dia dapat penghargaan. Demikian juga kasus hukum yang mengenai pada seorang dosen kalau tidak salah di Aceh, ya karena mengkritik lalu dia dikeluarkan kalau tidak salah. Mahfud MD berjuang sampai dia dikembalikan menjadi dosen. Ya. Jadi ini orang-orang yang punya kredibilitas, punya komitmen kuat dalam penegakan hukum. Nah demikian juga Ganjar ya. Ganjar pernah melakukan sidak dan menemukan pungli, lalu dia marah-marah dan mengatasi pungli itu. Saya kira dia mencoba menyentuh akar masalahnya dengan memperbaiki kesejahteraan. Kalau memang kesejahteraan menjadi alasan pungli ya. Di mana-mana Ganjar berbicara tegas dan keras berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi berkaitan dengan penegakan hukum, dua orang ini adalah kampiun. Yang ketiga itu komunikasi dan dekat dengan wartawan. Dua orang ini sangat punya kemampuan komunikasi yang brilian. Ya. Tidak seperti para politisi umumnya yang kalau memberikan pendapat tentang kasus tertentu mencoba berbicara muter-muter sehingga posisinya abu-abu, tidak jelas A atau B, hitam atau putih. Kedua orang ini bisa berbicara hitam putih. Ya. Mereka berbicara dengan sangat clear dan tegas. Nah, hanya memang ada beda sedikit. Kalau Mahfud MD itu keras, tegas, dan tajam. Ya. Itulah sebabnya kalau orang yang terkena kasus dan Mahfud bicara itu bisa sport jantung. Ya. Karena bahasanya tajam. Ya. Tidak ada kompromi, tetapi dia tidak memusuhi. Ya. Dia tetap tegas, keras karena keilmuannya, karena pengetahuannya. Tapi dia tidak memusuhi. Nah, beda dengan Ganjar. Ganjar tetap ramah, tetapi tegas. Dan kadang-kadang dia menyampaikan dengan humor. Ya. Ada saatnya kalau dibuat marah, dia marah juga. Ya. Tetapi pendekatannya lebih soft. Ya. Namun tidak tidak dalam pengertian tidak tegas. Dia tetap tegas. Jadi kita lihat kemampuan komunikasi keduanya itu sangat brilian sekali karena komunikasinya jelas, clear, dan tegas. Dan yang paling saya amati, tertarik adalah bahwa keduanya bisa menggunakan perspektif nasionalisme. Ya. Jadi semua solusi-solusi itu diarahkan kepada penegakan nilai-nilai Pancasila, undang-undang, aturan. Ya, tidak lari dari situ. Ya.
mereka punya acuan panduan yang jelas. Dan saya kira inilah pemimpin nasional kita butuh yang seperti ini. Dia menjadikan Pancasila, undang-undang sebagai panduan dalam membuat keputusan. Dan dia tidak membuat undang-undang atau aturan-aturan menjadi di abu-abu. Nah, yang kelima saya kira adalah dua kader ini adalah kombinasi nasionalis religius dalam pengertian substantif. Kita bandingkan dengan Jokowi Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin itu menurut saya representasi elektoral, ya. Karena memang beliau ulama, ya. Jadi beliau betul dipilih wapres karena representasi Islam dan katakanlah NU sebagai lembaga Islam terbesar. Nah, kalau Ganjar dan Mahfud MD itu substansi. Substansi karena apa? Keduanya punya kepakaran. Keduanya pekerja keras. Keduanya punya kecerdasan. Keduanya menguasai bidang-bidang pemerintahan. Ya. Jadi betul-betul ini dua panduan yang menurut saya sangat luar biasa. Ganjar itu kader GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Lalu PDI sejak masa mahasiswa, sejak aktivis, ya, jadi dan tidak pernah pindah partai. Artinya ideologi nasionalismenya kuat sekali. Secara ideologis Ganjar jelas-jelas seorang nasionalis, ya, yang tidak diragukan. Ya. Dan seperti saya katakan, pernyataan-pernyataannya itu cara memberikan solusi itu selalu menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai panduan dalam membuat keputusan. Ya. Nah, tapi nasionalis tidak berarti dia tidak Islami. Karakter Islaminya kuat sekali, bahkan kalau mengikuti jalinan keluarga istrinya itu masih termasuk darah birunya NU, darah birunya Islam. Ya. Jadi dari segi keislaman juga Ganjar kuat. Ya. Nah, kalau Mahfud MD menurut saya ini kader yang betul-betul komplit dalam pengertian keislamannya sangat kuat sekali karena beliau juga punya kepakaran berkaitan dengan hukum Islam, sejarah Islam, ya, hukum syariah termasuk ya ekonomi syariah barangkali, ya. Jadi sangat dalam pengetahuan Islamnya, sangat kuat moralitas keislamannya. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga menguasai hukum nasional, undang-undang nasional dan sikapnya nasionalis. Jadi menurut saya pada dirinya Mahfud MD itu 100% Islam, 100% nasionalis. Ini dua sikap yang seharusnya dimiliki oleh semua orang Indonesia. Ya, dia 100% beragama sekaligus 100% nasionalis. Jadi tidak membenturkan antara nasionalisme dan agama. Ya. Karena terutama Islam fundamentalis kelihatannya cenderung membenturkan, ya. Seolah yang paling benar yang ini kafir atau tidak benar. Nah, posisinya Mahfud MD dia mampu untuk membuat Islam dan nasionalis itu bersinergi, bersenyawa, ya. Sehingga dua-duanya jalan dalam satu nyawa gitu, ya. Ini luar biasa. Jadi dari segi kombinasi nasionalis religius ini bukan sekedar representasi elektoral, tetapi ini betul-betul representasi yang sangat substantif. Saya kira ini 5 alasan yang sangat kuat mengapa Ganjar dan Mahfud MD itu pilihan terbaik. Nah, kita coba buat perbandingan sepintas saja dengan pasangan-pasangan yang lain. Ya. Misalnya kalau Anies dan Caimin, ini saya terus terang kalau Anies itu saya ragukan nasionalismenya, terutama sejak Pilkada Jakarta. Ya, dalam sejumlah dialog Anies mengatakan bahwa lihat saja hasil kerja saya di Jakarta. Apakah saya diskriminatif ketika memimpin Jakarta? Itu bisa saja benar, ya. Tetapi kasus Pilkada DKI Jakarta menurut saya membuat saya yakin bahwa Anies itu punya kecenderungan memanfaatkan cara apa saja untuk meraih kekuasaan, ya, termasuk menggunakan sentimen agama, dan menurut saya ini berbahaya. Dari situ saya kira nasionalismenya Anies saya ragukan. Bukan cuma itu, reputasi dan kinerjanya juga saya ragukan, ya.
Jadi dari situ itulah sebabnya kalau saya sebut hanya dua yang saya pertimbangkan, yaitu Prabowo dan Ganjar, karena itu saya keberatan dengan Anies dalam dua hal yang itu ya. Kinerja, nasionalisme ya, itu saya ragukan sekali ya. Bahkan ide perubahan yang dibuat di Jakarta menurut saya ya betul ada perubahan, tapi capaian apa itu semua meragukan ya, tidak terlihat. Nah, kalau Caimin, saya tidak ragukan nasionalismenya. Saya yakin Caimin nasionalismenya kuat ya. Tetapi saya ragukan kinerjanya. Selama beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja, saya tidak melihat ada sesuatu yang kuat ya, yang ditorehkannya, yang punya dampak kuat bagi masyarakat ya. Sehingga dari segi kinerja dan rekam jejak saya kira Caimin meragukan ya. Demikian juga saya kira reputasinya Caimin menurut saya tidak terlalu positif ya, terutama karena perlawanannya dengan Gus Dur. Saya kira padahal Gus Dur itu dianggap sebagai bapak bangsa, diidolakan bukan hanya oleh Islam tetapi bahkan oleh kelompok-kelompok non Muslim ya. Dan kita menyaksikan masa di mana Caimin bisa melawan Gus Dur ya. Saya kira itu membuat reputasi, saya menilai dari situ reputasinya Caimin kurang positif ya, kurang meyakinkan. Nah, itu untuk Anies dan Caimin. Sementara Prabowo, kita belum tahu pasangannya Prabowo apa, tetapi terus terang saja saya juga tidak ragukan Prabowo sebagai tentara. Saya yakin nasionalismenya ya, sama sekali tidak ragukan, walaupun dia pernah bersentuhan dengan kelompok intoleran pada Pilpres 2019 dan 2014 ya. Tetapi saya tidak meragukan nasionalismenya. Yang saya ragukan adalah kinerjanya ya. Saya tidak lihat Prabowo punya kinerja yang cukup meyakinkan ya. Juga reputasinya menurut saya kurang meyakinkan ya. Nah, di luar daripada itu saya tidak yakin Prabowo bisa ambil jarak dengan Orde Baru ya. Persoalannya adalah selama kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin itu banyak aset-aset yang dikuasai Orde Baru, cendana ya, yang dikuasai secara tidak legal, itu sudah berhasil diambil alih oleh negara ya. Nah, saya tidak begitu, dan proses itu masih tarik menarik ya. Artinya cendana masih berusaha untuk mengambil kembali, atau paling tidak masih ada yang mereka kuasai, yang mereka ingin pertahankan. Padahal seharusnya menjadi milik negara. Nah, saya tidak yakin kalau Prabowo menjadi presiden, lalu ini dilanjutkan. Bahkan saya khawatir, maaf saja, jangan sampai apa yang sudah diambil itu bisa dikembalikan. Nah ini, padahal ini sudah kerja berdarah-darah ya. Dan ini betul-betul sudah menjadi sebuah capaian yang tidak bisa dianggap remeh dicapai oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga ini saya kira dengan membuat perbandingan seperti ini, maka sekali lagi saya menganggap bahwa Ganjar dan Mahfud MD adalah pilihan yang terbaik. Sebagai kesimpulan, menurut saya Ganjar Mahfud MD pada akhirnya bisa dipilih, paling tidak saya memilihnya tanpa tergantung pada Jokowi. Maksud saya adalah karena Ganjar dan Mahfud MD itu sudah representasi visi Jokowi, sudah terjamin untuk bisa karena mereka juga bagian dari timnya Jokowi saat ini, sehingga menurut saya mereka merepresentasi Jokowi dari segi visi, kinerja, semangat ya, dan bahkan kalau dalam pidato deklarasi kemarin, Ganjar mendekatkan tentang lebih cepat lagi ya. Jadi ini sungguh-sungguh suatu yang menggembirakan ya. Oleh karena itu ya pilihan saya tidak tergantung lagi pada Jokowi. Oke, ada isu-isu mungkin Jokowi nanti bukan dukung Ganjar, saya tidak terpengaruh ya. Saya tetap yakin dengan pasangan ini.
bukan berarti saya tidak begitu mengharapkan dukungan Jokowi. Menurut saya itu kan masih isu-isu ya. Saya berharap sih Jokowi tetap dukung Ganjar karena sebagai sesama kader PDIP dan sebagaimana yang disampaikan waktu deklarasi Ganjar sebagai capres ya. Jadi mengharap itu, tetapi maksud saya adalah bahwa dengan dipasangkannya Ganjar dan Mahfud MD, saya bisa memilih pasangan ini tanpa endorsement Jokowi, tanpa tergantung pada Jokowi. Biarpun Jokowi mendukung pasangan lain, saya tetap di pasangan Ganjar Mahfud. Yang kedua, di bawah pasangan ini penegakan hukum tergambarkan dengan jelas ya. Bahkan dalam setelah deklarasi, Mahfud MD menjelaskan telah menandatangani kontrak kerja dari PDIP, dan salah satu butir adalah dia diberi kewenangan ya untuk mengawal dan memastikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini poin yang sangat penting untuk bangsa kita ya, karena masalah ini dari dulu tidak pernah teratasi. Dan kalau kita berbicara penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkan reputasi Mahfud MD. Menurut saya Mahfud MD sangat tepat. Ya, kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itulah kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Mahfud MD paling tepat untuk posisi itu. Tidak ada yang bisa lebih dipercaya menurut saya daripada Mahfud MD untuk saat ini. Yang ketiga itu sustainabilitas. Hanya di bawah pasangan ini kita bisa menjamin terjadinya keberlanjutan. Oke, isu keberlanjutan itu juga diusung oleh Prabowo ya. Tetapi karena kinerja Prabowo kurang meyakinkan, saya tidak begitu yakin Prabowo akan bisa mengeksekusinya dengan baik. Visinya saya oke ya, semangatnya saya oke, tetapi kinerjanya yang saya ragukan. Nah, pada pasangan Ganjar Mahfud MD itu visinya sudah oke, kinerjanya sudah terbukti juga. Ya. Rekam jejak kedua orang ini sudah terbukti sebagai pekerja-pekerja keras yang memberikan hasil nyata, ya. Sehingga sama sekali tidak meragukan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya kira saya betul-betul kaget dan berterima kasih kepada Megawati ya. Menurut saya seperti ya dalam deklarasi itu Megawati mengutip syair lagu Kasih Ibu ya. Kasih ibu kepada beta bagai sang surya menerangi dunia, hanya memberi tak harap kembali. Ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Ini menurut saya sebuah gambaran bahwa PDIP, Megawati telah membawa PDIP naik level. Ya. Jadi tidak lagi seperti partai-partai umumnya yang fokus pada kepentingan sempit. Sekarang Megawati betul-betul fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Ya. Fokus pada tercapainya Indonesia maju. Ya. Yang menjadi visi tahun 2045. Ya. Jadi tidak lagi berpikir untuk kepentingan sempit, kepentingan kuasa, kepentingan material PDIP, melainkan berpikir untuk kepentingan bangsa. Itulah sebabnya memilih Ganjar dan Mahfud MD sebagai kader-kader terbaik. Kalau kita objektif, memang kedua orang ini adalah kader-kader terbaik bangsa saat ini. Saya kira dengan demikian mari kita dukung Ganjar Mahfud MD untuk menuju Indonesia maju, Indonesia Emas 2045. Merdeka!